Tembakan serentak rudal balistik Iran kembali menghujani wilayah Israel. Sirine peringatan misil meraung keras di berbagai wilayah terutama di bagian utara, memaksa warga bergegas menuju tempat perlindungan. Mengutip The Times of Israel pada 9 Maret, kabar ini dikonfirmasi oleh sumber utama di Israel. Lebih tepatnya, militer Israel menyatakan sistem pertahanan udara langsung diaktifkan setelah sejumlah rudal diluncurkan dari Iran menuju wilayah negara tersebut. Ledakan juga dilaporkan terdengar di beberapa daerah tak lama setelah memberitahu warga sipil dapat segera menuju tempat perlindungan bom. Sementara jejak intersepsi rudal terlihat di langit ketika sistem pertahanan berusaha menahan serangan. Sirine peringatan berbunyi di banyak kota, termasuk wilayah utara dan kawasan dekat Haifa, menandakan adanya ancaman rudal yang mendekat. Serangan ini terjadi dalam beberapa gelombang, menandai eskalasi terbaru dalam konflik yang terus memanas antara Iran dan Israel. Sejumlah laporan awal menyebutkan sebagian rudal berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Israel, meski beberapa fragmen jatuh di berbagai lokasi dan menyebabkan kerusakan ringan. Adapun IDF menyatakan bahwa mereka tidak memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa tembakan serentak dari Iran dan Hizbullah di Lebanon merupakan upaya yang terkoordinasi. Ya Allah, Rudal Vengeance Iran terbang bersamaan di atas langit Israel sebelum menghantam keras. Bahkan media rezim Israel melaporkan pengaktifan alarm kematian akibat lonjakan terbaru rudal balasan Iran. Mengutip Tasnim pada 9 Maret, hal ini dikonfirmasi oleh sumber-sumber berbahasa Ibrani pada Senin 9 Maret 2026 waktu setempat. Lebih tepatnya dilaporkan bahwa Iran kembali meluncurkan gelombang serangan rudal balasan yang menyasar posisi Israel di wilayah pendudukan, termasuk di Tel Aviv dan kawasan Gurun Negev sebagai respons terhadap agresi yang masih berlangsung. Sumber-sumber berbahasa Ibrani membenarkan adanya serangan rudal Iran terbaru yang diarahkan ke sejumlah target Israel di berbagai wilayah tersebut. Media Israel juga melaporkan sirine peringatan berbunyi di sejumlah wilayah setelah gelombang rudal itu diluncurkan, disertai ledakan kuat yang terdengar di Tel Aviv dan Ashdod. Sementara itu, laporan dari sumber berbahasa Arab menyebutkan sirine peringatan turut diaktifkan di Amman, ibu kota Yordania. Secara terpisah, gelombang ke-29 operasi Janji Sejati 4 juga dilaporkan telah dimulai dengan menggunakan rudal generasi canggih milik Angkatan Udara IRGC. Dalam pernyataannya, IRGC menyebutkan bahwa rudal generasi baru tersebut diluncurkan untuk menyerang sejumlah target, termasuk Tel Aviv, kawasan Gurun Negev, serta pangkalan udara milik Amerika Serikat di wilayah tersebut. Ya Allah, Pangkalan vital milik Amerika Serikat dan Israel diklaim hancur di rudal. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran mengklaim telah meluncurkan serangan menggunakan 3 jenis rudal dan drone strategis. Mengutip Tribun News, hal ini diumumkan oleh Departemen Hubungan Masyarakat IRGC pada Senin 9 Maret 2026. Dikabarkan bahwa IRGC telah kembali meluncurkan serangan operasi Janji Sejati 4. Diluncurkan pada malam hari ke-19 bulan Ramadan bersamaan dengan pemilihan pemimpin revolusi Islam yang baru, Ayatollah Syed Mojtaba Khamenei. Serangan IRGC itu dilakukan menggunakan 3 jenis rudal berbahan bakar cair dan padat, termasuk jenis Khorramshahr, Fatah, dan Khaybar. Juga menggunakan drone strategis dalam serangannya. Adapun serangan ini memiliki sandi Imam Ali. Targetnya adalah pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di wilayah dan posisi-posisi vital rezim Israel, termasuk Qatar hingga Uni Emirat Arab. Bahkan di Qatar, tingkat ancaman dinaikkan sekira pukul 3 pagi waktu setempat, mengingat dilaporkan terdengar 12 kali lebih ledakan keras di langit Doha. Sementara di Uni Emirat Arab terjadi kebakaran besar yang disebabkan puing-puing dari sejenis proyektil yang berhasil dicegat di daerah Fujairah. Sinyal serangan besar-besaran di Timur Tengah antara Amerika Serikat dengan Iran kembali menguat, tepat usai 3 pesawat militer milik Washington dilaporkan sudah tiba di pangkalan udara Rutherford, Inggris.
Mengutip Tribun News, pada 9 Maret, kabar ini disiarkan lewat rekaman yang rilis Minggu 8 Maret 2026 waktu setempat. Rekaman itu menunjukkan dua pesawat angkut militer Boeing C-17 Globemaster III mendarat di Pangkalan Udara RAF Fairford, Inggris, membawa perlengkapan militer seperti amunisi dan suku cadang untuk mendukung operasi pesawat pengebom strategis Amerika Serikat. Satu di antara pesawat sebelumnya datang dari Bandara Glasgow Prestwick setelah dialihkan akibat cuaca buruk. Sementara pesawat lainnya dilaporkan berangkat dari Pangkalan Joint Base Maguire Dix Lakehurst di Amerika Serikat. Kedatangan pesawat ini terjadi beberapa hari setelah penempatan pesawat pengebom strategis B-1B Lancer, di mana yang mampu membawa hingga 24 rudal jelajah dalam satu misi. Namun hingga kini belum ada konfirmasi apakah pesawat-pesawat tersebut akan dikerahkan ke Timur Tengah, dan Kementerian Pertahanan Inggris menolak berkomentar. Turki disebut ikut antisipasi konflik Iran-Amerika Serikat dengan mengerahkan 6 jet tempur F-16 dan sistem pertahanan udara ke Siprus Utara. Pengerahan ini dilakukan Turki menyusul serangan pesawat tak berawak terhadap pangkalan Inggris di pulau tersebut. Mengutip Al-Mayadin pada 9 Maret, kabar ini dilaporkan dalam pengumuman Kementerian Pertahanan Turki pada Senin 9 Maret waktu setempat. Kementerian itu menyatakan bahwa menyusul perkembangan terbaru di kawasan, 6 pesawat tempur F-16 dan sistem pertahanan udara telah dikerahkan. Tujuannya ke Republik Turki Siprus Utara mulai hari ini, wilayah yang hanya diakui oleh Ankara. Pengerahan pasukan ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Mediterania Timur, tepat setelah agresi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang memicu aksi balasan di sejumlah wilayah. Langkah tersebut juga terjadi setelah serangan drone pada awal bulan ini yang menyasar pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Inggris di Akrotiri, Siprus, di mana yang menjadi serangan langsung pertama terhadap instalasi itu dalam hampir 4 dekade.